Menghina itu hanya anak-anak. Ayah angkatnya hanya didorong sekali. Hasil detik berikutnya, apakah Anda berani mengancamnya? Bocah itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya diam-diam mengambil palu berdarah dari punggungnya. Di kota yang penuh dosa ini, untuk terus eksis. Sejak Rama belum berusia 2 tahun. Dia belajar mencuri makanan. Pada usia 2 tahun dia tahu bagaimana mengikuti geng untuk mengumpulkan nama keluarga. Mengerjakan 2 atau 3 pekerjaan. Pada saat yang sama, menjalani kehidupan yang lebih miskin dari kemiskinan. Tetapi tidak ada yang mengharapkan seorang anak dengan masa kecil yang malang menjadi pangeran dari keluarga kerajaan yang bergengsi. Kecuali ibunya Rama yang baru saja melahirkannya tanpa ampun menenggelamkan anaknya di sungai. Menurutmu dia terlalu kejam? Padahal, dia hanya mementaskan drama yang menyakitkan. Karena Rama baru saja lahir, keluarga itu telah dibayar oleh musuh agar ia dapat terus hidup. Sang ibu lebih suka kejam sekali daripada membiarkan putranya jatuh ke tangan musuh, menjadi mesin penusuk yang disewa. Jadi dalam perjalanan keluar, dia mengirimnya ke seorang biksu pengemis. Kemudian batu tersebut dibungkus dengan kain, dilempar ke sungai untuk menutupi mata para perampok. Berkat kepiawaian aktingnya, sang ibu berhasil mengelabui para perampok. Tetapi bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menyangka, biksu itu membawa putranya dari neraka ke neraka yang lebih berdarah. Waktu berlalu seperti anjing berlari di lapangan. 15 tahun berlalu. Anak yang hebat, kini telah menjadi penguasa suatu daerah. Kemanapun dia pergi, tempat itu dilalap api. Tapi bahan bakar untuk api bukanlah kayu bakar. Dan tubuh ribuan orang menumpuk di pegunungan. Di kota ini penuh dengan dosa. Tidak ada hutang yang tidak bisa dia kumpulkan. Hari itu menerima surat misterius. Musuh ingin menyewa Rama untuk melindungi desa. Tempat kerja utama adalah desa tua, tempat kelahirannya. Namun yang membayar sewa Rama adalah orang tua kandungnya. Ternyata ayahnya ingin membantu warga desa melestarikan tanah tersebut. Tetapi telah melawan bos selama beberapa dekade. Namun saat ini, kedua belah pihak masih belum mengetahui hubungan satu sama lain. Hingga suatu hari, ibu yang sensitif itu akhirnya mengetahui bahwa mereka berdua tidak hanya suka makan nasi kering. Bahkan garukan kepala pun sama. Setelah pergi ke toilet, mereka menggunakan tangan kiri untuk menggaruk pelipis. Sang ibu yakin bahwa anak di hadapannya pasti adalah darah dagingnya sendiri. Tapi dia tidak berani menerimanya. Dia hanya bisa memanfaatkan tidur Rama. Diam-diam membelai putranya. Melihat putranya tumbuh dewasa, dia tidak dapat menahan air matanya. Tetapi tanpa diduga keesokan harinya, dia membuat keputusan yang luar biasa. Itu untuk mengusir putranya. Dia mengatakan transaksi telah selesai, dan melemparkan setumpuk uang kepadanya. Alasan dia melakukannya adalah karena dia tahu bahwa acara ibadah tahunan akan segera tiba. Terjadi pertempuran berdarah. Dia tidak bisa membuka matanya untuk melihat putranya terbunuh. Jadi dia hanya bisa menahan rasa sakitnya lagi, bersembunyi di sudut melihat putranya pergi. Tapi Rama tidak banyak berpikir. Setelah menerima uang, dia berlari mencari ayah angkatnya. Tapi setelah menerima titipan dia berikan, ayah angkatnya tiba-tiba marah. Karena sekarang keluarga mereka akan mengalami bencana. Saat ayah biologis menyalakan api pengorbanan, memimpin 500 saudara, selesai mati untuk masuk desa. Sang ayah, terlepas dari hidup atau mati, bergegas melindungi keluarganya. Dia tidak mengizinkannya menyentuh mereka. Tapi di tangan musuh ada ribuan kambing bertanduk tajam. Gila terburu-buru untuk menikam mereka semua sampai mati. Tetapi pada saat ini tiba-tiba muncul di depan mereka seorang pembawa pesan neraka. Di tangannya dia memegang rantai besi dan menari dengan api dan menari sampai jumpa. Dari mulut ayah angkatnya Rama tahu semua yang sebenarnya. Dia tahu bahwa ibunya tidak ingin melihat pertumpahan darahnya. Jadi dia bertindak tanpa perasaan. Saya memperingatkan Anda, mulai hari ini, tanah ini akan saya lindungi. Jika Anda berani melangkah bahkan setengah langkah, saya sama sekali tidak akan mengampuni nyawa anjing Anda. Tapi apa yang baru saja dikatakan Rama terdengar oleh setan neraka. Dia tidak hanya kejam tetapi juga bapa kekejaman. Untuk menyebarkan ketakutan, pada usia 7 tahun dia menikam kepala polisi dengan pisau.
Dia adalah anak laki-laki Rahun. Hal pertama yang dilakukan Rahun ketika dia dibebaskan dari penjara adalah mewarnai darah seluruh desa. Tetapi untuk Rama saat ini, yang paling penting adalah mendapatkan ibunya kembali setelah bertahun-tahun berpisah. Ibu Rama tidak ingin dia mengikuti jejak ayahnya. Jadi dia memakai cincin suci yang diwariskan oleh leluhurnya. Tujuannya adalah untuk menahan kekuatan laten di tubuhnya. Siapa sangka pada hari itu kekuatan jahat telah bangkit kembali. Memimpin sekelompok preman, Harimau Hung kembali mencari ayahnya untuk membalas dendam. Tapi tidak ada yang berharap untuk menyentuh kaki sang ayah dengan hormat. Bahkan mengembalikan semua surat-surat tanah yang telah mereka rampas. Pada saat yang sama, berjanjilah bahwa mulai sekarang tidak akan menimbulkan masalah lagi. Tetapi satu-satunya syaratnya adalah dia ingin ayahnya menikahi putri angkatnya. Namun sang ayah tidak perlu banyak berpikir. Untuk menghapus perseteruan puluhan tahun terhadap desa, dia setuju untuk menikahi putri jahat ini. Tapi dia tidak tahu itu sejak kembali. Sudah jatuh cinta padanya. Hal favoritnya adalah menyelinap ke kamarnya untuk mengambil beberapa pakaian dari lemari. Rasakan aromanya di tubuh Anda. Bahkan membayangkan adegan dua orang bergerak di dalam ruangan. Tapi siapa sangka saat dia tegang, talinya putus. Dia ditangkap di tempat hari itu. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk mencuri buahmu. Perkembangan selanjutnya mengundang Anda untuk melatih imajinasi Anda. Saya tidak bisa mengatakannya di sini. Tak ada yang menyangka bahwa orang yang mengakhiri cintanya adalah ayah Rama. Dilihat oleh mereka sebagai komoditas untuk ditukar. Pada saat Rama mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Meskipun hatinya sangat sakit, dia menelan air mata di dalamnya. Yang lebih parah lagi setelah pernikahan usai, ibu sekali lagi memintanya untuk meninggalkan negeri ini. Meskipun dia dulunya adalah santo pelindung desa, tapi sekarang semuanya tenang lagi. Tidak masuk akal baginya untuk tinggal lebih lama lagi. Pada saat itu perasaan terpuruk kembali lagi pada Rama. Dia sekali lagi menjadi yatim piatu. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa setelah dia pergi, dia mengungkap binatang buasnya yang menjijikkan. Dia mengirim ratusan preman yang ingin membunuh seluruh keluarga Rama. Meski ayahnya mempertaruhkan nyawanya untuk memprotes, tapi lawannya terlalu banyak. Setelah beberapa saat, ayah dikuasai preman. Tepat ketika dia hendak dipukul kepalanya dengan kapak, lalu dia tiba-tiba meneriakkan nama Rama. Momen ribuan pound menggantung rambut. Sebuah tangan besi menghentikan kapaknya. Ternyata orang yang menyelamatkannya adalah Rama. Nyatanya, itu semua ada dalam perhitungan kamu dan ibumu. Karena ketika Rama pergi, dia berani menjalankan rencananya. Tapi begitu Rama membantu ayahnya berdiri, dia dikepung preman. Melihat nyawa suaminya terancam, sang ibu berlari ke arahnya. Saat itu segel akhirnya dibuka. Setan pada lelaki tua itu terbangun. Saya minta datang. Panah ini tidak hanya membalaskan dendam keluarga. Itu juga harga yang harus dibayar Rahun. Musuh jahat menerima hukuman yang tepat. Rama menikah dan hidup bahagia bersama selama sisa hidupnya. Oke, mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Saya Realita Konaat, terima kasih dan sampai jumpa lagi.